Kenapa PMR harus bisa PBB? Itu PMR atau militer? Waduh. Hai, halo Trumpis. Jadi kita lagi ada di episode perdana React to Red Cross Action and Talk. Jadi hari ini kita kedatangan Kak Aji sebagai pelatih ekstrakurikuler PMR SMPN 216. Yeay. Woo. Goks. Oke, gimana kabarnya Kak Aji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Aji, ini agak out ya. Kak Aji ngikutin perkembangan sepak bola nggak? Aduh. Oke, sepak bola saya nggak terlalu suka sepak bola. Sukanya apa tuh, Kak? Saya sih biasanya lebih ke seni bela diri ya. Gitu, ke seni bela diri. Jadi itu pun ya saya lebih banyak lihat-lihat di YouTube, di TikTok. Jadi karena dulu saya mengikuti bela diri karate, jadi lebih sering melihat lomba-lomba bela diri karate. Paham. Jadi favorit Kak Aji tuh karate gitu ya? Ya. Oke. Terus Kak Aji kan sekarang berada di Korps Sukarela ya? Tugas Korps Sukarela tuh apa sih Kak? Ya, jadi gini. Sebenarnya Korps Sukarela sendiri atau KSR itu kita adalah ujung tombaknya PMI atau pasukan terdepannya Palang Merah Indonesia. Ya, KSR sendiri khususnya di Jakarta Pusat itu kalau misalnya ada kejadian-kejadian besar, kebencanaan dan kegiatan-kegiatan besar itu kita pasti ikut turun. Karena poksinya kita adalah membantu dan mendukung kegiatan-kegiatan dari PMI itu sendiri gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu Kakak nih ngajar di mana aja sih? Ya kan. Oke. Kalau kebetulan alhamdulillah Kakak mengajar di 216 tentunya di PMR SMPN 216, kemudian SMP Kesatria, SMK Kesatria, kemudian di SMA Muhammadiyah 16 di Senen. Jadi ada totalnya ada 4 sekolah. Gitu. Banyak juga. Iya. Terus dari tugas kakak sebagai Korps Sukarela dan juga melatih sebagai pelatih ekstrakurikuler tuh kakak memprioritaskan mana dulu sih, tugas atau melatih dulu gitu? Oke. Kalau secara prioritas kakak pasti akan memprioritaskan hal yang paling penting. Terutama misalnya tugas dan kerjaan mungkin menurut kakak itu prioritas pertama gitu. Kalau melatih kan kakak bisa menyesuaikan waktunya, terutama kalau misalnya melatih itu misalnya lagi bentrok nih sama kerjaan atau tugas-tugas itu kakak bisa minta tolong ke teman-teman atau rekan-rekan dari Korps Sukarela untuk membackup, menggantikan. Jadi dua-duanya bisa kepegang karena nggak mungkin kalau saya ada di 2 tempat sekaligus gitu. Itu makanya Sebelah diri. Iya, itu makanya saya dan teman-teman alhamdulillahnya solid dan korsanya tuh ada, jadi kita bisa saling backup. Oke. Terus mengenai Korps Sukarela itu kan namanya Korps Sukarela ya. Itu tuh Kak Aji tuh dapat gaji gak dari situ? Oke, seperti namanya sendiri Korps Sukarela kita adalah pasukan yang dibentuk dan dibuat sedemikian rupa menjadi pasukan yang siap diturunkan di medan apapun. Yang tentunya di saat di lapangan atau di lokasi bencana dan lain-lain itu kita melaksanakan itu dengan ikhlas dan tanpa minta bayaran apapun gitu. Tapi biasanya di lapangan itu ya otomatis warga atau masyarakat itu pasti akan memberikan ya yang normal, makanan gitu. Kalau dalam bentuk makanan ya otomatis ya pasti kita kan akan menerima gitu karena kan untuk kebutuhan konsumsi kita gitu. Tapi kalau dalam bentuk uang kita tidak sama sekali meminta gitu. Karena kita bekerja itu atau melaksanakan tugas itu ikhlas karena tujuannya kita untuk menolong di situ, seperti itu. Oke, jadi di podcast perdana kita ini kita bakal ngebahas tentang mental health. Nah, menurut kakak itu apa sih mental health dan tantangan apa yang paling sering dialami siswa tentang mental health ini? Oke, soal mental health ya.
Oke, kesehatan mental sendiri kalau menurut kakak tantangan ya. Tantangan itu biasanya lebih ke eh, mereka cerita ke orang lain. Maksudnya biasanya orang-orang yang punya masalah dengan kesehatan mental atau terutama mental down itu mereka lebih tertutup, cenderung tertutup. Jadi jarang bersosialisasi dengan teman-teman lainnya atau orang-orang lain, bahkan keluarga sendiri. Seperti itu. Terus kan ada tuh orang yang kena yang mentalnya down tapi dia tetap sehat, tetap memiliki kewarasan. Tapi ada juga yang ngedown banget nih, sampai ngedown banget, sampai dia jadi kewarasannya jadi hilang gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau dibilang kewarasan hilang, bukan kok kewarasan hilang jadi gila ntar. Iya. Ya, jadi sebenarnya lebih ke mereka itu kalau down sekali biasanya yang kayak gitu-gitu mungkin jarang ditemui kecuali perundungan parah ya. Oh. Ya kalau ada perundungan parah pasti itu ada aja yang bahkan maaf sampai melakukan tindakan bunuh diri itu sudah dipastikan, sudah dikonfirmasi itu telah mengalami yang namanya perundungan dengan secara ekstrim. Seperti itu. Nah, makanya kalau hal-hal kayak gitu sebenarnya kita bisa atasi dengan cara kita lebih sering edukasi soal kesehatan mental ke teman-teman sekolah. Ya salah satu tugasnya ada tugas teman-teman PMR. Seperti itu. Iya betul sih. Ya, jadi mengedukasi soal kesehatan mental, stop bullying, dan gimana cara ngatasinnya, banyak-banyak kegiatan. Terutama kan kalau di sekolah banyak ekskul. Iya. Ya, suruh aja ekskul. Misalnya suruh ikut ekskul PMR, Paskibra, Pramuka, dan lain-lain gitu. Jadi dengan ada pengalihan masalah, bukan pengalihan masalah. Jadi kayak banyak kan orang yang terkena mental down itu yang pikirannya terjebak di masalah itu aja. Jadi mereka tidak bisa mengeluarkannya, tidak bisa mengekspresikannya. Caranya bagaimana? Ya caranya kita banyak kegiatan. Seperti itu. Ini mah udah nggak mau bersosialisasi, nggak mau banyak kegiatan, ya sudahlah. Akhirnya jadi mental down gitu. Terus kalau misalnya orang yang mental down-nya itu dia alihinnya ke ekstrakurikuler nih. Terus ternyata di ekstrakurikuler dia juga stres, mungkin tekanan dari pelatihnya kah atau tekanan dari tugas-tugasnya kah. Itu menurut kakak gimana tuh cara ngadepinnya? Oke, kalau seperti itu sebenarnya sih menurut kakak sih jarang ekstrakurikuler yang memberikan tekanan berlebih. Karena kami pelatih-pelatih pasti sudah di training of trainers terlebih dahulu. Bagaimana caranya membawa anak didik ini sesuai dengan indikator yang ada. Karena sama seperti guru, kami pun memakai namanya indikator kurikulum. Jadi kami tidak akan membuat melatih atau mengajar di luar kurikulum yang ada. Itulah yang membuat kami teratur. Gitu. Oke. Jadi kesulitannya disesuaikan gitu ya sama muridnya. Oke. Oh iya, terus nih di PMR kan kita diajarin nih cara nolong orang. Tapi menurut kakak tuh seberapa penting sih buat kita nolongin diri sendiri? Oke, kalau untuk itu intinya gini. Sebelum kita menolong orang, kita harus memastikan diri kita aman. Seperti itu. Karena prinsipnya di pertolongan pertama, si penolong ini harus aman dulu. Ya mungkin teman-teman PMR pasti paham gitu. Kita harus aman diri dulu, kemudian aman lingkungan dulu, ya, kemudian aman pasiennya. Jadi yang pertama kita safety first. Kalau kita udah merasa yakin bisa nolong, kondisi aman, alat pelindung diri lengkap, baru kita menolong. Gitu. Kalau menurut kakak sih intinya diri dulu harus kita tolongin. Bukannya egois ya, tapi kalau kitanya pun gak selamat, yang ada nanti akan menjadi dua korban. Gitu, yang satu korban tapi jadi dua korban gitu. Oh iya, ngomong-ngomong nih tentang menolong. Kalau misalnya nih kita mengalami pendarahan di dalam mulut, itu katanya minum air dingin tuh bisa membuat pendarahan berhenti, itu bener gak sih kak? Oke,
Pada dasarnya di saat pendarahan kemudian minum air dingin atau es batu ya untuk supaya darahnya berhenti atau beku itu biasanya di saat cabut gigi itu kan biasanya dokter menyarankan Iya, untuk betul. minum yang iya, dingin-dingin iya. karena terjadi pendarahan di bekas cabut gigi itu. Cuman kalau pendarahannya karena hal lain misalnya karena kecelakaan ya itu kita harus miringkan korban terlebih dahulu supaya apa? Supaya tidak ada cairan yang masuk ke dalam. Supaya cairan itu jatuhnya keluar seperti itu. Jadi jangan disalahartikan khawatirnya nanti ada kecelakaan ternyata pendarahannya di mulut. Nah, sama teman-teman nanti malah dikasih minum es ya itu salah. Tapi miringkan terlebih dahulu sampai area yang pendarahannya itu bersih, kemudian boleh dikasih air mengalir seperti air aqua ya, air bersih untuk membersihkan lukanya. Gitu. Seperti itu sih Berarti kalau menurut kita kakak. nggak boleh sembarangan Nggak boleh ya, sembarangan, betul. baca-baca dari sosmed apalagi ya. Betul. Seperti itu. Ini kita mau langsung ngobrol-ngobrol santai apa mau langsung ke question box aja nih? Question box aja sih. Oke. Oh ada ini ya pertanyaan ya. Iya, jadi Jelaskan Bar. kemarin kita itu bikin question box di Instagram PMR 219 Jakarta. Jadi kita bakal bacain pertanyaan dari teman-teman dan bakal kita bacain secara anonim. Oh, oke. Pertanyaan pertama. Bagaimana ciri-ciri mental health? Ya. Oke. Ciri-ciri mental health ya. Kalau menurut saya, menurut kakak nih, ini yang kakak lihat ya, karena kakak tidak jujur belum pernah mengalami, alhamdulillah ya. Jadi tapi kakak pernah melihat anak-anak didik yang mengalami hal seperti itu. Kalau menurut kakak, ciri-ciri mental health itu biasanya mereka cenderung emosionalnya tidak terkendali. Gitu. Emosional tidak terkendali dalam artian apa? Misalnya emosi yang meledak-ledak itu bisa sensitif ya. Jadi misalnya kita cuman bercanda sedikit, Banting mereka barang ya. ya emosi. Kemudian ada juga tipikal orang yang lebih pendiam. Jadi mereka lebih kalau misalnya emosi mereka diam, mereka pendam, tapi mereka menjauh, tidak bersosialisasi. Itu juga termasuk ciri-ciri menurut saya ciri-ciri mental health gitu. Jadi dua itu sih kalau menurut saya, emosi yang meledak-ledak dan tidak bersosialisasi. Jadi kayak introvert gitu. Ditambah kalau udah introvert nanti mereka dirundung lagi. Iya. Dibilang wah introvert gini-gini, itu makin down mereka. Combo. Itu salah satu ciri-ciri mental health yang terlihat secara jelas kalau menurut saya. Seperti itu. Oke, pertanyaan kedua. Bentar, saya mau nanya. Oh, boleh. Menurut kakak tuh tipe yang kedua tuh yang dia emosinya meledak-ledak tapi dipendam, itu menurut kakak bagus gak untuk kesehatan fisik? Kalau menurut kakak itu nggak bagus, terutama untuk fisik nggak bagus. Kenapa? Biasanya orang yang terlalu banyak memendam pasti akan pusing sendiri. Sepakat. Ya, pusing sendiri yang nantinya mereka ya emosinya akan labil lah. Entah itu nggak mau makan kah atau itu akan berpengaruh kepada organ-organ kita. Jadi misalnya kalau orang emosi nggak mau makan, malas makan dari pagi sampai malam nggak makan, padahal kasarnya lambung kita kan butuh asupan. Betul. Itu pasti sangat berpengaruh gitu. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Mental health kita bisa rusak walaupun hidup di lingkungan non toksik ya. Udah, gitu pertanyaannya. Oh gitu. Mental health kita bisa rusak walaupun di lingkungan non toksik. non toksik. Oke. Biasanya lingkungan-lingkungan yang kurang bagus ya, itu salah satu hal yang mempengaruhi soal mental health kalau menurut kakak ya. Karena menurut cerita, ini sih kakak dapat cerita dari anak didik, biasanya mereka kenapa bisa begitu? Ternyata mereka misalnya di lingkungan rumahnya kurang nyaman, bahkan di dalam rumahnya sendiri pun kurang nyaman. Dalam artian dalam ruang lingkup keluarga itu mereka misalnya tidak dianggap ada atau gimana, itu hal yang berpengaruh. Jadi
kalau lingkungannya bagus, lingkungannya aman, maksudnya saling backup, saling dukung, solid. Menurut kakak nggak ada sih, nggak ada potensi untuk terjadi mental health tuh nggak ada gitu. Jadi kalau lingkungannya, tapi kalau lingkungannya kurang bagus ya, toksik, terus banyak perundungan misalnya terhadap satu orang atau orang-orang tertentu, itu akan berpengaruh sekali menjadi potensi mental health gitu menurut kakak ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan nih dalam lingkup keluarga, misalkan satu rumah aja itu udah nggak yang apa ya, kondisinya udah nggak apa ya bahasanya, intinya toksik lah atau kayak nggak nyaman, itu Hancur gimana lah ya. tuh kira-kira? Kan kita bakal jadi ngerasa nggak apa ya, ngerasa nggak punya siapa-siapa lah, bahkan orang terdekat kita pun, orang tua kita itu pun kayak udah nggak nganggep kita. Itu gimana tuh Kak tanggapannya? Iya, jadi sebenarnya gini, kalau menurut saya orang tua tetap orang tua, jadi kita tidak boleh menjauhi, cuman lebih ke cara kita untuk berkomunikasi seperti itu, karena setiap orang tua mempunyai cara komunikasi yang berbeda-beda. Ada yang asik, humble, ada yang gengsi, orang tuanya gengsi ngomong ke anak, anaknya gengsi ngomong ke orang tua. Nah, itu pasti akan diem-dieman seperti itu. Nah, itu gimana caranya kita mengolah cara berkomunikasinya aja. Karena nggak mungkin setiap hari akan toksik. Maksudnya kayak setiap hari akan marah-marah terus, nggak mungkin. Pasti ada suatu momen atau suatu waktu orang tua dan anak itu akan bercerita. Seperti itu. Jadi menurut kakak tidak usah dijauhi. Nggak perlu kita menjauh dari lingkungan keluarga, lingkungan rumah, apalagi sampai kabur-kabur. Karena banyak nih bahkan ada beberapa anak didik juga pernah melakukan itu. Dia kabur dari rumah karena alasannya tidak nyaman dengan orang tuanya. Yang padahal sebenarnya orang tualah orang yang paling mendukung kita di saat keadaan kita down sekalipun. Seperti itu. Gitu. Terus pertanyaan ketiga, kalau kena mental health tuh harus langsung ke psikolog gak? Karena kan kalau kita lihat psikolog tuh sekarang mahal ya. Oke, gini, kalau teman-teman bahasanya mau terapi soal psikis ya, kalau mental health kan setahu saya ya, sepengetahuan saya lebih ke dokter psikiater gitu. Nah, kalau memang ada uangnya dan ada waktunya, dipersilakan saja. Karena untuk terapi ke orang yang lebih ahli itu jauh lebih bagus, jauh lebih terarah. Tapi kalau kakak sendiri ya, ini sih tips dari kakak, karena ini salah satu cara yang kita lakukan untuk menghindari stres pekerjaan. Karena kakak pernah diedukasi juga sama salah satu teman-teman dari lulusan psikologi. Ya caranya itu kita perbanyak kegiatan yang positif, seperti berolahraga, kemudian healing tipis nggak apa-apa. Kita nongkrong di kafe gitu, tapi ada waktunya, maksudnya jangan terlalu lama ya, sekedar kita menghibur diri. Jadi biarkan masalah itu akan terselesaikan dengan sendirinya, tapi bukan ditinggali, tapi akan terselesaikan dengan sendiri. Dengan cara apa? Di saat pikiran kita tenang, pikiran kita dingin, itu kita bisa memberikan jalan keluar seperti itu. Oke. Terus ya, bagaimana cara mengatasi masalah mental yang sudah ada sejak SD tanpa psikolog? Oke. Nah ini jauh nih dari Lumayan SD. ya SD loh. Nggak tahu nih kalau sekarang udah SMP apa SMA nih. Waduh. Iya. Ya, jadi kalau misalnya hal seperti itu, kalau menurut kakak, perbanyak kegiatan positif di lingkungan sekolah aja. Ya, jadi kalau misalnya mungkin masih sekolah ya, mungkin masih di sekolah yang nanya, itu boleh perbanyak kegiatan positif di sekolah. Tapi kalau sudah lulus, banyak kegiatan positif juga di lingkungan kelurahan ada. Karang Taruna, aksi-aksi Bisa sosial. juga ikut volunteer. Bisa ikut volunteer, misalnya PMI ya kan? Yes. Ya itu. Jadi kalau misalnya dari SD itu ya nggak perlu harus sering-sering ke dokter sih. Kalau menurut kakak pun
Kalau dia bisa mengendalikan diri dengan baik, memanage hidupnya dengan baik, insya Allah aman sih. Gitu. Pertanyaan terakhir mau aku yang baca atau kamu? Aduh, kamu aja. Oke. Ini kayaknya pertanyaan dari anggota. Kenapa PMR harus bisa PBB? Itu PMR atau militer? Oke, gini. Jadi kenapa PMR ini mungkin salah satu yang pernah kakak latih juga di 216 ya yang nanya nih. Jadi gini, PBB itu adalah aturan atau pelajaran dasar untuk kita. Karena gini, kalau kita secara PMR itu kan adalah per tim ya, nggak ada PMR individu tuh. Betul. Iya. Kalau misalnya ngangkat orang pakai tanduk, ada PMR sendiri, nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Hati tuh orang. Harus berempat. Iya betul. Nah, kalau berempat, mereka jalannya pasti sama dong. Iya. Nah, itu kekompakan itu ada di PBB. Jadi PBB itu bukan soal gerakan baris berbaris dan lain-lain, tapi melatih kekompakan, kedisiplinan, dan kepercayaan diri. Gitu. Jadi PBB itu sebenarnya bukan cuman buat paskibra, Oh. pun banyak sekarang perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor besar mereka wajib bisa PBB. Karena apa? Itu adalah hal dasar. Toh kita kalau misalnya nanti meninggal pun pakai PBB, Iya. nanti digotongnya kerandanya Itu dia. pakai PBB gitu. Pikiran juga ya. Oh, Iya. Tapi menurut saya ya, pikiran saya sih. Boleh, nggak Menurut apa-apa. saya, Ah. sepak bola justru lebih cocok ke PMR karena dia itu kan menekankan kekompakan, Oke. terus taktik, Oke. positioning dan kepekaan satu sama lain gitu. Oke, gini. Kalau sepak bola itu kan lebih ke strategi. Heeh. Yes. Bagaimana caranya kasarnya kita membuat terobosan ke gawang lawan lah, Iya betul. ya kan? Di kita apakah masuk seperti itu gitu? Karena tugas kita adalah bagaimana cara kita menolong, Iya. gitu. Kalau menolong berarti kan berhubungan sama kecepatan, ketepatan. Ah, Nah, di PB itu masuk. Bagaimana cara kita melakukan hal yang benar dan tepat, gitu. Mungkin banyak orang berpikir, oh kenapa dibikin PBB? Padahal PBB itu keras misalnya, sering push up, gini. Nah, pasti pikirannya ke situ. Orang yang dilatih PBB pasti akan mengalami push up mulu, ini mulu, itu mulu, ya kan? Iya. Gitu. Sebenarnya hal itu adalah hal yang kita pelatih buat untuk kebugaran teman-teman sekalian. Jadi bukannya kita menghukum teman-teman karena kita kesal, bukan. Kita pun menghukum, pasti kita seperti yang kakak sampaikan di awal, tahu batasan. Kita ada kurikulum, kita ada indikator. Nah, mungkin kita mau menyiksa adik-adik kita, pasti kita akan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, mereka suruh push up ya untuk kebugaran mereka. Mereka suruh sit up untuk kebugaran mereka. Kecuali misalnya, oh kamu salah, oh kamu naik ke lantai 4 sana gitu kan, itu nggak masuk. iya betul. Iya, jadi kalau cuman suruh push up dan lain itu hal yang wajar karena Sepakat. untuk Itu olahraga, anggap aja untuk olahraga itu salah satu itu loh salah satu untuk menghilangkan mental hurt. Sorry, Tapi ya Kak, ini mungkin ada kali ya anggota yang ngerasa kayak jadi males gitu PMR gara-gara disuruh push up, disuruh PBB. Ya ada satu orang sih pernah cerita ke saya. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau kakak hal seperti itu nggak masalah bagi kakak. Karena gini, mungkin sebagian siswa ya, ini kakak kasus kayak gini tuh sebenarnya udah sering kakak alamin. Tapi kakak nggak capek-capek buat jelasin lagi. Kenapa? Mungkin beda dari yang lain. Gini, kalau PMR tidak bisa PBB, terus nanti di saat ada latihan gabungan dan lain-lain, pasti yang di saat mengatur upacara atau apa itu pakai PBB atau enggak? Kan pakai PBB. Gitu. Misalnya gini, dalam waktu dekat kita punya Jumbara. Oh iya benar. Ya, ada Jumbara. Kalau kalian pernah ikut Jumbara, pasti kalian melihat di situ ada komandan upacaranya, di situ ada peserta upacaranya. Dan di saat upacara itu kan pakai PBB kita. Nggak mungkin dong kita sonong boy ya
ya udah bebas-bebas aja, ya udah siap-siap aja gitu. Jadi sebenarnya itu namanya aja PBB, peraturan baris berbaris, peraturan dasar baris-baris, maaf, peraturan dasar baris-baris ya kan. Jadi ya itu peraturan dasar dalam hidup sebenarnya PBB itu. Masuk akal sih. Toh, Terus kalau misalnya kita melaksanakan PBB kan postur kita jadi bagus. Yes. iya sih, Gitu. bener sih. Dias. Masa ya PMR loyo-loyo. Dias sama baju prakat. PMR itu harus badannya posturnya bagus. Itu ya, dia, harus sepakat. kuat. Sepakat sih, Gitu. karena biar terbiasa juga ya, jadi Iya, nggak betul. mau enaknya aja gitu. Gitu. Saya masih penasaran nih tentang Korps Sukarela. Kan di Korps sendiri kan pasti bakal dilatih kan. Iya. Itu pelatihan apa yang paling kakak ingat gitu? Oke, kalau Berdasarkan Pengalaman. pengalaman. pengalaman, takutnya jadi Oh, takutnya. ketegangannya gitu. Oh, ya hal yang berkesan lah ya. Ah, Oke. Jadi gini, kalau dalam Korps Sukarela, dalam pendidikan kakak sendiri ya, kebetulan kakak di pendidikan itu tahun 2018 di Diviv 1 Kostrat Cilodong di Depok sana. Jadi kakak dimasukin barak militer, kemudian apa namanya, kami ya sama seperti yang tadi kita pernah cerita, kok kakak sempat bertanya juga kenapa kita KSR, kita relawan PMI disuruhnya PBB. Ternyata itu tadi jawabannya adalah untuk melatih diri kita dalam kedisiplinan, kekompakan, dan ketepatan. Karena dalam menolong orang kita nggak boleh salah. Pertama itu. Kedua, kita nggak boleh ego. Kita harus kompak gitu. Dan kemudian kita harus disiplin waktu dan disiplin lain-lain gitu. Kalau kita tidak disiplin, misalnya tidak disiplin pakai APD dan waktu yang nggak disiplin, ya itu bisa fatal. betul. Yang paling berkesan dalam pendidikan kakak pada saat itu kita makan bersama, kemudian dikasih peluit sama pelatih, kitanya tiarap. Wow. Iya, Makan sambil tiarap. ya makan sambil tiarap. Goks. Iya, jadi Kacau. gini ceritanya. Pelatih itu ngasih aba-aba gini. Kalau saya kasih peluit 1, kalian tiarap. Saya kasih peluit 2, kalian kembali seperti normal. Saya kasih peluit 3, kalian berkumpul. Gitu. Nah, akhirnya di saat kami makan, kasihlah peluit 1 sama pelatih kan. Nah, itu kami tiarap semua. Seperti itu. Itu hal yang masih kami ingat. Itu makanya kenapa nama angkatan kami itu di KSR. Kakak kebetulan KSR Angkatan 15 di PMI Kota Jakarta Pusat. Tahun 2018 pendidikannya. Nama angkatan kami adalah Combat. Combat itu Cilodong, Omprengan, Barak, Tiarap. Oh. Gitu. Jadi Paham. di Cilodong kita makannya di Ompreng, kita tinggal ya di Barak, kemudian kita lebih sering suruh tiarap seperti itu. Terus tuh ada pelatihan ekstrim gak kayak turun dari tebing gitu, turun Oke. payung. Kalau pelatihan-pelatihan ekstrim mungkin kita ada di PMI, kebetulan kakak juga salah satu anggota alumni Sekolah Volunteer Rescue Indonesia, yang dimana itu dibiayai oleh PMI Kota Jakarta Pusat gitu, alhamdulillah. Nah jadi after kita pendidikan pasti ada pelatihan lanjutan. Ya pelatihan lanjutannya seperti vertical rescue, water rescue dan lain-lain. Itu pun yang kita edukasikan ke teman-teman PMR, yang nantinya teman-teman PMR akan edukasikan ke teman-teman sebayanya seperti itu. Oh iya. Gitu. Oke, kayaknya Mau ditutup atau mau lanjut ngobrol nih? sebenarnya kayak mau lanjut ngobrol tapi waktunya udah habis. Udah habis. sore juga ya ini. Ya udah. Ya. Oke guys, jadi sekian podcast dari kita. Semoga kalian senang, kalian enjoy sama podcast kali ini. Dan sampai bertemu di React episode 2. Dadah!